Teman-teman udah tahu kan hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita hari ini mau belajar tentang menentukan berat dengan satuan baku. Teman-teman masih ingat nggak? Pekan sebelumnya kita belajar tentang menentukan panjang. Nah, panjang kan udah nih, teman-teman juga udah tahu alat-alatnya yang digunakan apa aja, satuannya apa aja. Nah, sekarang menentukan berat dengan satuan baku. Nah, Bu Putri harap teman-teman mendengarkannya dengan baik ya, supaya materinya bisa teman-teman terima dengan baik. Nah, ini teman-teman kesepakatannya. Kesepakatan yang pertama, seperti biasa, teman-teman pastikan mikrofonnya dalam keadaan off. Kalau Bu Putri nyampaikan materi, berarti mikrofonnya di-off-kan. Nanti kalau Bu Putri izinkan atau teman-teman mau bertanya, boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke, nah yang kedua, pastikan kamera teman-teman dalam keadaan menyala seperti yang sekarang ini. Jadi kalau ada yang belum menyala, kameranya boleh diaktifkan biar Bapak Ibu guru yang lainnya bisa melihat kegiatan teman-teman. Teman-temannya fokus apa tidak. Nah, yang ketiga, teman-teman duduk tertib dan fokus mendengarkan materi yang Bu Putri sampaikan. Jadi yang sekarang ini yang masih duduknya masih belum nyaman, cari dulu Kak, tempat duduk yang nyaman. Oke, yang keempat, teman-teman siapkan alat tulis seperti biasa. Jadi nanti ketika Bu Putri nyampaikan materi, ada materi yang teman-teman mau catat, Bu Putri silakan. Oke, nah yang terakhir nih teman-teman. Nah, nanti kan teman-teman kan mendapat giliran tuh menjawab pertanyaan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang terlewat atau teman-teman berbarengan nih, Bu Putri nanya yang angkat tangan ada orang. Berarti kan ya. Nah, selanjutnya Bu Putri ada sesuatu nih untuk teman-teman. Biasakan sebelum kita belajar kita alfazon dulu ya teman-teman. Nah, sekarang Bu Putri mau menampilkan video kisah Ashabul Aika. Teman-teman udah pernah dengar belum? Belum. Nah, ini videonya yang mau Bu Putri sampaikan teman. Buku teman nontonnya. Nah, teman-teman, suaranya nggak kedengeran ya? Oke, kalau karena suaranya nggak kedengeran, berarti yang bercerita siapa? Bu Putri yang bercerita ya. Nggak ada yang denger kan suaranya, jadi Bu Putri aja yang bercerita nih teman-teman. Ini ceritanya tentang kisah Ashabul Aika. Jadi Ashabul Aika ini kaumnya Nabi Syuaib teman-teman. Nggak kedengeran kan Bu? Kisah Ashabul Aika ini kaumnya Nabi Syuaib. Jadi teman-teman ingat ya, Nabi Syuaib. Nah, kaum Ashabul Aika ini dominan menyembah pohon teman-teman. Jadi dari seluruh masyarakatnya yang ada di desa tersebut, itu kebanyakan kaumnya menyembah pohon-pohon. Jadi pohon-pohon yang disembah. Selain menyembah pepohonan, warga di daerah sana mata pencariannya itu berdagang teman-teman. Dominan ya, jadi paling banyak warga di daerah situ mereka berdagang. Nah, salah satu tindakan yang nggak bagus mereka tunjukkan adalah mengurangi timbangan. Jadi ketika ada pembeli, si penjualnya mengurangi timbangan si pembeli. Misalnya pembelinya mau membeli ikan, dia mau membeli ikan 1 kilo. Nah, seharusnya 1 kilo ikan itu dapat 10 ekor. Nah, seharusnya yang dapat 10 ekor, dia kurangi. Dia mengurangi timbangannya. Dia kasih pemberat teman-teman timbangannya. Yang seharusnya dapat 10 ekor, si pembeli hanya mendapatkan 7 ekor. Berarti kan dia sudah berbuat
curang terhadap timbangannya. Marau. Kalau musim panen. Mau Nah, panen. musim panen. Nah, teman-teman, kalau ketika musim panen, misalnya warga di sana panen beras tuh, teman-teman kelihatan kan? Nah, ketika musim panen, si penjualnya itu menimbun barang-barang mereka teman-teman di gudang. Jadi barang-barangnya itu ditimbun sebanyak-banyaknya karena kan kalau musim panen kan barang-barangnya dijualnya murah tuh. Nah, karena barang-barangnya murah, ini kesempatan si pedagang. Nah, nanti ketika musim kemarau, sulit didapat. Nah, ini kesempatan si penjual. Si penjual ngeluarkan barang-barang yang ditimbun tadi. Dia keluarkan sedikit-sedikit. Tapi dia menjualnya dengan harga yang tidak normal, teman-teman. Kalau misalnya 1 kilo berasnya dijualnya 8.000, karena ini berasnya sulit dicari, dia jual seharga 2 kali lipat. Misalnya 8.000 jadi 16.000. Nah, biar si penjualnya itu mendapat keuntungan yang besar, teman-teman. Nah, kira-kira ke tindakannya si kaum Ashabul Aikah ini tepat apa tidak? Terus kan dia udah menjual nih, otomatis yang rugi pasti si pembeli. Seharusnya kan dia bisa membeli beras itu dengan harga yang normal, harga yang normalnya itu 8.000. Karena dia sulit, mau nggak mau harus membeli. Karena kan itu kan kebutuhan ya teman-teman. Dia akhirnya mau nggak mau membelilah beras tersebut dengan harga yang sangat mahal, 2 kali lipat. Nah, terus ditegur. Kaum Ashabul Aikah itu ditegur sama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengingatkan bahwa tindakan kaumnya itu nggak benar, teman-teman. Terus Nabi Syuaib mengajak, ikutilah jalanku, katanya gitu kan. Bahwa jalan yang mereka lakukan sekarang itu salah, nggak tepat. Allah murka sama mereka, teman-teman. Nah, si kaumnya malah menjawab, eh, apa? Kalau memang Tuhanmu memang ada, coba tunjukkan keajaibannya, coba tunjukkan sesuatu yang membuat mereka itu percaya gitu teman-teman. Jadi mereka tuh nggak percaya dengan ajarannya si Nabi Shu'aib. Nah, waktu berlalu beberapa hari, ada salah satu kaumnya tuh yang sadar. Oh, ternyata tindakan yang dia lakukan sekarang itu nggak benar, teman-teman. Dia akhirnya sadar dan dia akhirnya mau mengikuti ajarannya Nabi Syuaib. Akhirnya kan ada nih salah satu warga yang mengikuti ajarannya Nabi Syuaib. Kan berikutnya pedagang-pedagang itu marah, teman-teman. Nabi Syuaibnya diusir dari tempat tersebut. Terus dia murka. Kalau memang iya ajaranmu itu benar, coba tunjukkan keajaibannya, katanya si kaumnya itu. Akhirnya Nabi Syuaib pergi dari tempat yang dia tinggalkan sekarang. Dia pergi, setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pergi, yang tersisa di tempat tersebut, yang pedagang-pedagang yang murka itu, pedagang-pedagang yang berbuat curang itu, akhirnya ditimpa musibah, teman-teman. Allah murka sama kaumnya Nabi Syuaib. Akhirnya mereka mendapatkan siksaan, mereka ditimpa musibah, mereka diruntuhkan sama rumahnya sendiri, teman-teman. Ditimpa azab. Mereka diruntuhkan, jadi mereka seluruhnya yang tertinggal itu mereka meninggal akibat dari runtuhannya rumahnya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman sekilas dari kisahnya kaum Nabi Syuaib. Nah, kan teman-teman udah dengar nih kisahnya sesingkat-singkatnya yang Bu Putri jelaskan. Bu Putri ada pertanyaan yang bisa menjawab, teman-teman boleh angkat tangan. Nanti Bu Ayu, Bu Dwi, Pak Safik yang melihat. Oke? Nah, pertanyaannya yang pertama, yang bisa langsung angkat tangan. Pak Safik. Teman-teman,
Pertanyaan pertama ya. Siapakah nama nabi yang diutus pada kaum Ashabul Aika? Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke, iya ya. Oke, Raja Zakia Kamila boleh aktifkan Kak mikrofonnya. Siapakah nabi yang diutus pada kaum Ashabul Aika, Kak? Nabi Syuaib, Bu. Oke, teman-teman, Bantia tepat ya teman-teman. Nabi Syuaib. Nah, selanjutnya Pak Safi. Nah, selanjutnya Bu Putri mau tanya, apakah tindakan yang dilakukan oleh kaum kaum Ashabul Aika, teman-teman? Tindakannya apa ya? Diaktifkan Bang mikrofonnya. Bisa, Bu. Tindakan yang dilakukan. Bella Fairusiani. Hazik boleh diaktifkan mikrofonnya. Kira-kira tindakan apa Bang yang dilakukan sama kaum Ashabul Aika tadi? Menyembah pohon. Oke, menyembah pohon. Ada satu lagi yang ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini nih. Yang jawaban Hazik keren, udah bener. Menyembah pepohonan ya. Nah, tadi banyak tuh tindakannya si kaum Ashabul Aikanya. Salah satunya menyembah pohon. Ada satu lagi teman-teman. Siapa yang masih ingat? Menyembah. Berdagang. Oke, siapa? Hazik apa lagi Zik? Selain menyembah pepohonan, dia? Bergadang. Iya, maksudnya Hazik berdagang. Tepat, berdagang. Kira-kira yang dia lakukan, nih Bu Putri mau nanya satu lagi nih. Kira-kira yang dia lakukan berdagangnya itu udah tepat belum? Ayas, Bu Putri izinkan Ayas boleh aktifkan mikrofonnya. Kan dia berdagang nih tadi kata Hazik. Berdagangnya itu udah tepat belum? Mengumpulkan bekas timbangan. Oke, barakallah. Tepat ya. Nah, kaum Ashabul Aika mereka kan dominan tuh berdagang, tapi berdagangnya mereka nggak jujur teman-teman, berbuat curang. Mereka mengurangi timbangan yang mereka gunakan, jadi sehingga membuat si pembeli merasa rugi. Nah, tindakan itu termasuk salah satu tindakan pencurian ya teman-teman, karena kan seharusnya rezeki orang itu 10 ekor ikan, akhirnya dikurangkan timbangannya, si pembeli cuma dapat 7 ekor ikan, terus yang 3 ekor ikannya lagi buatnya si penjual. Berarti kan itu udah ya. Oke, nah sama seperti Quran surah Al-Mutaffifin, firman Allah pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 teman-teman. Yang artinya itu celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Orang-orang yang apabila dia menerima orang lain, akan cukupkan untuk orang lain, mereka menguranginya. Sama kayak misalnya kita mau beli beras nih 1 kilo, terus kita bilang sama si penjual, lebihkanlah Bu, misalnya lebihkan setengah kilo. Nah seperti itu nggak boleh teman-teman. Jadi pembeli dan penjual harus jujur. Oke, nah teman-teman ingat, janganlah berbuat curang, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Nah, jadi semoga pelajaran dari kisah Ashabul Aika tadi bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Nah, karena kisah tadi ada hubungannya dengan materi yang akan Bu Putri sampaikan hari ini tentang menentukan berat. Nah, nanti teman-teman ada tantangan juga dari Bu Putri, teman-teman mengukur berat
Nah, kira-kira yang teman-teman ukur itu udah tepat atau belum? Atau ada yang lewat atau malah kurang? Nah, tapi sebelum itu Bu Putri mau mengajak teman-teman mengingat dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi apa nih teman-teman? Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya, kan hari ini kita mau mengukur berat. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pakai Zoom juga, teman-teman sudah belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Bu Putri nanya aja ya, Bu Putri tanya sama Bella. Bella, di pertemuan sebelumnya kita belajar materi tentang apa, Kak? Bella, boleh diaktifkan mikrofonnya? Tentang mengukur juga, tapi mengukur apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ada yang bisa bantu Bella nggak, teman-teman? Surya, boleh diaktifkan mikrofonnya, Bang? Kira-kira di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi apa, Surya? Mengukur. Oke, kita lanjut ya. Di pertemuan sebelumnya, Bu Putri kasih clue nih. Kita sudah mengukur panjang menggunakan satuan baku. Ingat ya, kita mengukur satuan panjang menggunakan satuan baku. Teman-teman ingat kemarin yang ikut pembelajaran tatap muka, yang penguatan materi sama Bu Putri, kita juga udah sama-sama membahas. Kira-kira alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur satuan baku apa-apa aja teman-teman? Ada 4. Siapa yang bisa membantu Bu Putri? Angkat tangan. Oke, Akila. Akila, boleh diaktifkan mikrofonnya? Teman-teman yang lain nanti mendapatkan kesempatan ya. Nah, ini ada 4. Salah satunya Akila, apa Kak? Penggaris. Oke, barakallah. Salah satunya adalah penggaris untuk mengukur panjang menggunakan satuan baku. Nah, masih ada 3 lagi teman-teman. Siapa yang bisa membantu? Bu Putri. Kibi, Bu. Oke, Kibi. Bang Kibi boleh diaktifkan mikrofonnya. Tadi Akila sudah nyebutin penggaris. Apa satu lagi Kibi? Kibi boleh diaktifkan mikrofonnya. Ada penggaris. Terus ada meteran. Barakallah. Teman-teman, meteran ada dibagi lagi ternyata. Meteran itu ada 3. Ada meteran kecil, ada meteran besar, terus ada meteran kain. Ya, oke. Selanjutnya Pak Safik. Itunya nggak muncul. Kelihatan nggak teman-teman gambarnya? Tadi kan ada 4. Ada penggaris, terus ada meteran kecil, terus ada meteran besar, dan ada meteran kain. Siapa yang udah pernah lihat benda-benda ini? Pasti udah lah ya, karena kan dia panjang. Kalau meteran kecil teman-teman udah pernah lihat lah ya. Nanti kalau misalnya yang belum pernah lihat, Bu Putri tunjukin. Biasa kan kita pernah tuh teman-teman ngukur tinggi badan tuh di perpustakaan kemarin. Itu menggunakan meteran kecil tuh teman-teman. Nah, selanjutnya, ini kita mereview pembelajaran yang di sebelumnya. Nah, ini teman-teman materi yang akan Putri sampaikan. Putri harap teman mendengarkan. Bu Putri mau tanya nih kan yang ada. Nah, materi yang mau Bu Putri bahas adalah menentukan berat dengan satuan baku. Udah muncul. Kak Safik nih. Nah, teman-teman ingat ya kalau kemarin kita satuan panjang itu ada sentimeter dan meter. Untuk satuan berat, satuan yang akan kita pelajari adalah kilogram. Teman-teman ingat ya, kilogram.
Atau kita bisa tulis dengan kg. Dia ada 2 teman-teman. Satuan panjang ada 2. Untuk mengukur panjang satuannya ada 2. Ada sentimeter dan meter. Untuk satuan berat juga ada 2 teman-teman. Kilogram dan gram. Gram bisa kita singkat dengan G aja teman-teman. Jadi kilogram, ingat ya untuk satuan berat, oh ternyata ada 2. Kilogram kita singkat dengan kg atau gram, ditulis dengan G. Nah teman-teman kalau misalnya ada yang mau mencatat materinya supaya untuk mengingat-ingat, boleh Bu Putri izinkan. Oke. Nah untuk mengukur berat suatu benda, Pak Safik lanjut. Nah teman-teman untuk mengukur berat suatu benda dengan satuan baku, kita gunakan timbangan ya teman-teman. Nah, timbangannya itu ada bermacam-macam. Kalau kemarin untuk mengukur panjang, kita kan gunain penggaris. Tadi kita udah bahas tuh di slide sebelumnya. Ada 4 kalau untuk mengukur panjang. Kalau untuk berat, kita gunakan timbangan. Seperti yang digunakan sama kaum Ashabul Aika tadi. Mereka kan menggunakan timbangan. Nah, untuk timbangannya, macam-macam timbangannya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Teman-teman lihat jenis-jenis timbangan yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang pernah lihat nih timbangan yang ini? Apa teman? Timbangan berat. Ada tulisannya di samping. Timbangan berat badan. Nah, teman-teman perhatikan gambarnya. Kelihatan ya, di situ ada angkanya berapa tuh teman-teman? 11. Oke, 11-nya 11 apa? Di situ ada satuannya. Teman-teman perhatikan, untuk timbangan berat badan, satuan yang ada pada timbangan berat badan ini adalah kilogram, teman-teman. Kilogram. Gian. Iya, 11 kilogram. Ada tulisan kg di situ kan, teman-teman. Ada kg kecil kelihatan ya. Nah, untuk timbangan berat badan, satuan yang digunakan adalah kilogram. Nah, untuk timbangan berat badan, satuan yang kita gunakan, satuan yang ada pada timbangan berat badan adalah kilogram ya teman-teman. Kita singkat kg. Jadi kalau kita ngukur berat badan nih teman-teman mau ke, misalnya di rumah sakit ada timbangan berat badan. Itu timbangannya enggak menggunakan satuan gram. Jadi kalau untuk timbangan berat badan kita gunakan satuan kilogram. Nah, berapa berat benda yang ditunjukkan pada timbangan berat badan tersebut tadi sudah disebutkan Gian. Ya Gian, kata Gian 11 kilogram. Tepat. Barakallah Gian. Nah, satu sudah teman-teman udah tahu nih untuk menentukan berat kita gunakan timbangannya timbangan berat badan. Nah, yang kedua kita gunakan timbangan kue teman-teman. Nah, timbangan kue seperti apa? Siapa yang pernah bantu bundanya membuat kue ketika lebaran pasti pernah ngelihat timbangan ini. Nah, teman-teman. Oke, pernah kan ngelihat timbangan kue? Timbangan kue seperti ini teman-teman. Nah, satuan, teman-teman bisa perhatikan. Satuan yang ada pada timbangan kue ini, dia menggunakan satuan gram, teman-teman. Jadi ada timbangan dia yang menggunakan satuan gram, dan ada juga timbangan yang langsung dia menggunakan kilogram. Nah, teman-teman kelihatan nggak? Di timbangan yang warna merah ini, di timbangan kue, ada 0 besar di situ, di ujung jarum warna merah di situ ada 0 tuh besar. Dan itu ada tulis kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, kelihatan ya teman-teman, ada tulisan G. Nah, jadi kita udah paham. Oh, ini timbangannya ini ada kodenya nih, G di situ. Berarti timbangan tersebut dia menggunakan satuannya gram, bukan kilogram ya teman-teman. Sama seperti timbangan berat badan tadi. Kalau timbangan berat badan, kalau yang muncul G, berarti timbangan tersebut satuannya adalah gram. Tapi kalau yang muncul dia menggunakan satuan gram ya teman-teman, karena ada kode di situnya, ada tulisannya
huruf G. Berarti dia timbangannya menggunakan satuan gram. Nah, teman-teman boleh perhatikan lagi timbangan yang warna merah tadi. Timbangan di samping, dia memiliki batas sampai berapa teman-teman? Di situ kan ada tulisannya tuh, ada 100, terus 200, 300, 400, terus angka 500-nya dibesarkan. Berarti itu 500 gram. Terus sampai ke bawah itu ada tulisan 1000 gram. Terus dia naik lagi ke atas ada tulisan 1500 gram. Terus kembali lagi dia ke angka 0, udah berputar dia jarumnya sampai satu lingkaran. Itu batas maksimalnya teman-teman. Batas maksimal untuk timbangan kue ini adalah 2000 gram ya teman-teman. 2000 gram atau kita singkat dengan 2000 G. Oke. Nah, tadi kan udah timbangan berat badan, terus timbangan kue. Nah, selanjutnya ini dia teman-teman, timbangan dapur. Kita sebutnya timbangan dapur teman-teman. Nah, kalau untuk timbangan dapur, dia menggunakan satuannya kilogram. Kelihatan nggak teman-teman satuannya yang ada di timbangan? Di situ ada angka 5, di ujung jarum warna merah kan ada angka 5. Terus di samping angka 5 itu ada tulisan KG teman-teman, kelihatan nggak? Nampak. Nampak ya? Nah, Nampak. teman-teman bisa lihat. Oh, ini timbangannya pakai KG. Berarti si timbangan ini satuannya adalah kilogram. Lihat. Nah, dengan timbangan yang kue tadi teman-teman. Tuh Bu Putri udah besarkan. Ada tanda panah kan di situ ada tulisan KG. Berarti si timbangan dapur ini dia menggunakan satuannya satuan apa teman-teman? Teman-teman kalau untuk berat kita pakai gram ya, kilogram untuk berat. Jangan kilometer. Kalau meter untuk panjang, misalnya kita mau ngukur jalan dari ujung jalan misalnya mau kemana itu baru kalau untuk jalannya yang panjang baru kita menggunakan kilometer. Tapi kan untuk satuan panjang kita belum nyampe meter teman-teman. Kita baru meter dan sekarang untuk pakai gram teman-teman. Yang kita pelajari ada 2, kilogram dan gram. Teman-teman ingat ya, kalau perlu boleh teman-teman catat biar materinya nggak lupa. Jadi setelah Zoom nggak langsung lupa. Boleh teman-teman catat. Kalau misalnya teman-teman merasa ini materinya penting, oh ini penting nih kayaknya, boleh dicatat. Ya, Bu Putri izinkan teman-teman untuk mencatat. Nah, teman-teman ingat nih Kak, ini yang paling penting nih. 1 kilogram ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah disuruh ayah bunda beli beras 1 kilogram. Nah, 1 kilogram itu nilainya setara dengan 1000 gram teman-teman. Sama setara dengan 1000 gram. Kalau di timbangan kue tadi, teman-teman perhatikan ya. Kalau di timbangan kue yang warna merah tadi, kan batas maksimalnya sampai 2000 gram. Sampai 2000 gram. Berarti timbangan tersebut setara dengan 2 kilogram teman-teman. Karena 1 kilogram itu nilainya setara dengan 1000 gram. Oke, teman-teman ingat ya kalau untuk satuan panjang kemarin 1 meter itu sama dengan perubahan satuannya 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau untuk berat 1 kilogram itu nilainya setara dengan 1000 gram. Teman-teman boleh, kalau menurut teman-teman ini penting boleh dicatat materinya. Nah, selanjutnya, nih cara menentukan. Kalau teman-teman masih bingung kan, gimana caranya menentukan ini 1 kilogram, kok ini 100 gram Bu, kok ini bisa 500 gram gitu. Kan teman-teman pasti masih bingung tuh. Nah, teman-teman boleh perhatikan. Itu Bu Putri kasih tahu timbangan dapur. Kita gunakan timbangan dapur teman-teman. Karena timbangan dapur satu ya, angka satunya dibesarkan teman-teman. Ada angka 1, terus ada angka 2, terus di sampingnya ada angka 3, ada angka 4, sampai angka 5.
Berarti batas, karena satuannya tadi menggunakan kilogram, berarti batas maksimal si timbangan dapur ini batasnya cuma sampai 5 kilogram, teman-teman. Ya, fahim tum ya. Jadi kalau untuk barang-barangnya yang beratnya di bawah 5 kilo bisa nggunain timbangan dapur ini. Misalnya beras 2 kilo ditimbang misalnya beli ikan di pasar 2 kilo. Bener nggak ya ikan yang kita beli ini 2 kilo? Boleh ditimbang pakai timbangan yang timbangan dapur. Karena kan batas maksimalnya 5 kilogram. Tapi jangan digunakan untuk... kecil boleh. Oke, boleh. Boleh Kak Bella. Nah, untuk timbangan dapur, jangan teman-teman gunakan untuk nimbang berat badan teman-teman ya. Nggak bisa digunakan untuk menimbang berat badan. Karena maksimalnya aja cuma 5 kilogram, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman boleh perhatikan tanda panah yang Bu Putri tampilkan di si timbangan itu, Kak. Jadi hasil, teman-teman perhatikan ya, jarum yang berwarna merah kan menunjukkan angka 0 tuh teman-teman. Kalau dia menunjukkan angka 5 berarti kalau dia sudah berputar satu lingkaran. Baru itu beratnya 5 kilo. Karena barangnya nggak ada di timbangan, jadi dia mulai di titik 0 teman-teman. Oke, Hazik mau bertanya. Hazik boleh diaktifkan mikrofonnya? Ini mau buang air besar. Ibu, mau buang air besar. Ibu, suara ibu di mute, Bu. Oh iya. Nah, Hazik boleh Hazik Bu Putri izinkan. Boleh Bu Putri izinkan Hazik kalau mau ke toilet. Budi. Tadi suara Putri ada Kak? Ada begini. Masih ada suara. Nah, teman-teman perhatikan Kak, hasil pengukuran ini supaya teman-teman bisa nentukan kalau mengukur berat nggak salah menimbang teman-teman. Oh, ternyata berat ini 200 gram, bukan 200 kilogram. Kita pertama lihat dulu dari timbangannya. Karena timbangannya menggunakan satuan kilogram, berarti kalau misalnya kita letakkan barang di atas timbangan, baru ukuran itu mulai dari garis yang ditunjukkan jarum merah sampai misalnya sampai ke angka 200. Di situ Bu Putri udah kasih tanda lingkaran merah kalau misalnya kita nimbang, terus beratnya itu sampai ke angka 200. Berarti kita sebutnya 200 gram ya teman-teman. 200 gram, bukan 200 kilogram ya. Teman-teman, jadi jangan sampai salah menyebutkan. Itu 200 gram. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita timbang lagi, misalnya Bu mau ditimbang lagi, ternyata hasil pengukurannya, nah misalnya kita timbang lagi, kalau tadi kan jarum panjangnya misalnya menunjukkan, Rio mau bertanya Bang? Izin ke toilet, mau buang air besar. Oke, boleh Bang Rio, Bu Putri izinkan. Cepat ya Rio ya. Oke, nah teman-teman, Bu Putri lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita mau menimbang, kalau tadi kan ke angka 200 itu 200 gram. Nah, kalau misalnya terus kita timbang lagi, Bu, kalau misalnya si jarum merahnya nanti menunjukkan ke angka 600. Misalnya jarum merahnya itu menunjukkan ke angka 600. Misalnya hasil pengukuran dari garisnya gerak kan teman-teman, ke angka 600, berarti kita sebut dia 600 gram. Sama kalau misalnya jarumnya juga menunjukkan ke angka 800, berarti juga kita sebut dia 800 gram. Nah, lanjut. Pak Sofik lanjut Pak. Oke, nah terus teman-teman terakhir nih. Kalau misalnya kita
nimbang ikan ditimbang dan hasilku jarum merah itu ke angka 800, kita sebutnya 800 gram. Nah, kalau seandainya dia si jarum merahnya itu menunjukkan ke angka 1, berarti berat benda tersebut adalah 1 kilogram. Ingat ya teman-teman, 1 kilogram, jangan 1 gram. Karena satuan si timbangan tersebut adalah kilogram. Jadi kalau bendanya nanti menunjukkan si jam merahnya ke arah 1, beratnya adalah 1 kilogram atau setara dengan 1000 gram. Nah, kalau misalnya kita naikkan ke atas kan tadi 800 gram, habis 800 gram kan 900 gram. Nah, kalau kita tambahkan lagi beratnya kan dia nyampe 1000 gram. Berarti 1000 gram itu setara dengan 1 kilogram, teman-teman. Itu yang paling penting teman-teman harus ingat. 1 kilogram setara dengan 1000 gram. Oke, nah teman-teman perhatikan untuk langkah-langkah menimbang berat benda. Kalau kemarin menentukan panjang, teman-teman sudah paham. Kita letakkan bendanya di ujung sejajar dengan angka 0. Boleh teman-teman Bu Putri izinkan? Nah, kalau untuk mengukur berat benda, langkah yang pertama, kalau kemarin kan mengukur panjang, sekarang mengukur benda, pakai timbangan, mengukur beratnya. Nah, yang pertama, teman-teman letakkan dulu terlebih dahulu benda yang mau teman-teman timbang. Jadi kalau sudah ada timbangan, terus ada bendanya yang mau ditimbang, teman-teman letakkan bendanya. Misalnya buah apel, buah pisang, letakkan bendanya di atas timbangan. Setelah itu, teman-teman perhatikan angka yang ditunjuk sama jarum timbangannya. Kan kalau misalnya kita ngukur benda kan pasti jarumnya bergerak tuh, bergerak ke arah mana misalnya. Nah, teman-teman perhatikan angka yang ditunjuk sama si jarum timbangannya. Kalau misalnya angka yang ditunjukkan sama jarum timbangannya itu, lanjutin Pak Safi. Nah, angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan itu merupakan berat benda tersebut. Kalau jarumnya menunjukkan ke angka 2, nah timbangannya yang menggunakan Nah, siap bisa oh sudah muncul jawabannya teman-teman. Bu Putri bahas aja ya. Tadi Bu Putri nak tanya sama teman-teman. Nah, kalau gambar yang di samping, jarumnya kan menunjuk ke angka 5. Berarti kita sudah tahu ternyata berat beras tersebut adalah 5 kilogram. Kenapa pakai kilogram? Karena satuan si timbangannya adalah kilogram. Nah, teman-teman tunggu ya. Tanya nih, 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram, teman-teman. 5 kilogram berapa gram? Ada yang bisa bantu Bu Putri nggak nih kalau yang mendengar? Bu Putri nggak lihatnya di sini Haikal. Siapa Bu? Haikal. Oke Haikal, boleh Bang diaktifkan mikrofonnya. 5 kilogram setara dengan berapa Bang? 5.000 gram. 5.000 gram. Kita coba lihat teman-teman, kata Haikal 5.000 gram. Kita lihat ya jawabannya. Barakallah. Tepat jawaban Haikal. Terima kasih Haikal. Nah teman-teman 5 kilogram setara dengan 5.000 gram. Oke kita lanjut. Nah ini dia teman-teman. Nah ada tantangan nih buat teman-teman. Itu tadi untuk materi untuk satuan berat teman-teman. Nah, di sini Bu Putri ada tantangan buat teman-teman. Tantangannya nggak banyak nih teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Bu Putri mau bacakan dulu teksnya. Bu Putri bacakan teks nomor 1. Di sini Venisa membeli roti di Swalayan, Pinang Sentosa bersama Bunda. Pada label bungkus roti tertera berat roti tersebut. Venisa coba menimbangnya kembali di rumah. Venisa penasaran ternyata. Venisa mau membuktikan, benar nggak ya bungkus roti itu terteranya segitu. Venisa mau membuktikan pakai timbangan yang ada di rumahnya.
Nah, kata tanya, teman-teman kemarin udah belajar ya, belajar kata tanya sama Bu Dwi di pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman perhatikan, kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan berikut sesuai teks. Jadi sesuai teks yang tadi di atas adalah yang pertama, teman-teman. Jadi ini kita tunjukin dulu timbangannya. Timbangan tadi kan Venisa beli roti. Nah, Venisa mau membuktikan benar nggak timbangan itu tuh segitu. Nah, ini untuk rotinya yang ditimbang sama Venisa. Pertanyaannya, pertanyaannya nomor 1, titik yang menemani Venisa membeli roti di Sulayan. Udah muncul jawabannya. Gak apa-apa, nomor 1 kan udah muncul, gak apa-apa. Titik yang menemani Venisa membeli roti di Swalayan. Kita isi apa teman-teman? Kata tanya yang tepat. Gaida. Gitu. Gak angkat tangan dulu. Siapa tadi itu? Suara siapa? Bu Butet itu ya. Gaida kan titik. Siapa? Siapa yang menemani? Titik yang menemani Venisa katanya Gaida tadi siapa? Tepat ya? Siapa yang menemani Venisa membeli roti di Swalayan? Jawabannya siapa? Siapa Kak Gaida? Bu Putri mau nanya sama Gaida lagi. Siapa Kak Gaida yang menemani Venisa? Bunda. Barakallah, tepat. Nah, untuk soal yang kedua, tadi benar. Jawabannya adalah Bunda yang menemani Venisa. Yang kedua, titik. Venisa membeli roti bersama Bunda. Nah, Anes, Bu Putri izinkan. Anes boleh diaktifkan mikrofonnya? Titik, Venisa membeli roti bersama Bunda. Apa Bang? Anes, boleh diaktifkan mikrofonnya? Jawabannya apa Bang? Di mana? Di mana kata Anes? Bener nggak ya jawabannya di mana? Coba kita buka Pak Safi. Titik. Barakallah, tepat. Di mana Venisa membeli roti bersama Bunda? Anes, jawabannya di mana Bang? Swalayan. Swalayan apa? Swalayan? Pinang Sentosa. Nah, satu lagi. Titik. Berat roti yang dibeli Venisa. Anya. Ya, udah muncul. Anya nanti di pertanyaan berikutnya nih Bu Putri skip dulu ya. Anya Bu Putri skip nanti di pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah terlihat nih jawabannya. Titik. Berarti yang di Venisa berarti berapa teman-teman makan jumlah menanyakan di timbangannya. Nah, di timbangannya menunjukkan angka 700. 700 apa? Lihat lagi di timbangannya. Timbangannya menggunakan satuan apa? Karena di situ di bawah angka 0 ada tulisan G, berarti satuannya gram, bukan kilogram. Nah, berarti berat benda tersebut adalah 700 gram. Bukan 700 kilogram ya. Nah, Reva bertanya. Reva boleh diaktifkan mikrofonnya Kak? Kalau misalnya nggak ada bertanya, Bu Putri lanjut ya. Nah, karena satuan pada timbangan di samping adalah gram, makanya kita menggunakan gram, 700 gram. Nah, selanjutnya, tadi Anes yang bertanya, berarti ini teksnya kebetulan pakai nama Anes nih, teman-teman. Perhatikan ya. Nah, Bu Putri yang baca teman-teman perhatikan, teman-teman simak aja teksnya yang Bu Putri bacakan. Anes memetik buah labu di kebun bersama paman. Karena ukuran buah labunya sangatlah besar, Anes pun penasaran dengan berat buah tersebut. Akhirnya, Anes mencoba menimbang menggunakan timbangan. Sama, kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan
berikut sesuai teks adalah. Nah, tadi keadaannya Bu Putri tolong dulu semuanya. Untuk soal nomor 1, di situ tampil beratnya ya, buah labu. Titik-titik-titik yang menemani Anes memetik buah labu di kebun. Apa Kaknya? Kata tanyanya dulu. Siapa tadi ya? Barakallah. Anya juga udah menjawabnya teman-teman. Siapa yang menemani Anes memetik buah labu di kebun adalah paman. Nah, untuk yang kedua, Bu Prim bertanya sama Izam lah. Boleh ya? Boleh. Pertanyaannya Zam. Anes memetik buah labu. Nah, kata tanya yang tepat apa Izam? Anes memetik buah labu. Apa Bang kata tanyanya yang tepat? Apa ya? Oke, kita minta tolong sama Atta ya. Ya Izam ya. Titik. Kata tanya yang tepat apa Atta? Apa yo? Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa boleh bantu Bu Putri. Aktif. Oke. Atta boleh dekatkan Bang suaranya. Bu Putri kurang dengar suaranya. Atta. Titik anem buah labu. Jawabannya Kapan? di kapan? Kapan Anes memetik buah labu? Di teksnya ada nggak dijelaskan kapan? Kapan, Bang? Oke, nah jawabannya yang tepat adalah di mana? Kan kita menjawab pertanyaannya yang sesuai teks kata tanyanya. Kalau kapan di situ kan Bu Putri nggak ada bikin kapan, hari Senin kah, hari Selasa kan nggak ada di teksnya. Jadi di mana? Kalau di mana ada tadi kan dijelaskan di mana Anes memetik buah labu? Di mana? Di kebun. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, Bu Putri mau nanya, Bu ada yang tangan enggak? Untuk pertanyaan ketiga, teman-teman perhatikan. Titik, berat buah labu yang dipetik Anes. Nah, berapa tuh timbangannya teman-teman? Siapa yang bisa membantu Bu Putri? Venisa, Bu Putri boleh. Tadi Venisa angkat tangan katanya Bu Dwi. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Berapa berat buah labu yang dipetik Venisa, dipetik Anes? Venisa. Berapa? Iya, benar. Barakallah. Kata tanya yang tepatnya adalah berapa. Nah, jawabannya sekalian Kak Venisa boleh ya? Berapa berat buah labu yang dipetik Anes? 7 kilogram. Tengok jamnya. 7 kilogram. Barakallah. 7 kilogram ya Venisa. Venisa bukan 7 gram ya Kak ya. Karena Venisa ngelihatnya dari si timbangan tersebut. Timbangannya pakai kilogram ya Kak ya. Jadi beratnya adalah 7 kilogram. Nah, satu lagi Bu Putri mau minta tolong sama siapa ya? Yang Bu Putri enggak? Ya. Suhaila. Yang angkat tangan tapi tanpa suara. Suhaila, berapakah boleh bantu Bu Putri? 7 kilogram itu setara dengan berapa gram ya? Suhaila 7.000, bener nggak ya? Coba kita lihat bersama-sama jawabannya. 7.000, Pak Safik lanjut Pak. Oke, barakallah. 7.000 gram. Nah teman-teman seperti itu kalau untuk merubah satuannya. Kalau satuannya gram, berarti kita ubah berapa kilogram gitu. Nah karena tadi beratnya itu 7 kilogram,
Si timbangan tersebut menggunakan satuan kilogram. Kalau yang tadi, kalau yang Venisa gunakan untuk menimbang roti, itu satuannya gram. Nah, kita lanjut ke perubahan satuan. Nah, teman-teman lanjut. Kalau yang soal nomor 3 tadi hampir sama teman-teman. Jadi Bu Putri skipkan dulu yang ini. Bu Putri mau bahas yang perubahan satuan. Kalau tadi kan teman-teman insya Allah udah paham tuh. Menentukan kata tanyanya sama menentukan berat dari gambar yang Bu Putri tampilkan. Nah, sekarang nih Bu Putri minta tolong sama 5 teman-teman nih. Bu Putri minta tolong sama 5 teman-teman yang duduknya tertib, yang tanpa suara, Ini yang kakinya tanpa saya angkat di tangan atas. dulu. Yang iya. Oke. Duduk tertib dulu, masih ada nih teman-temannya. Ada Andin duduk dulu tertib. Ini Bu Putri mau minta tolong 5 orang pertama yang duduknya tertib, yang angkat tangan, yang tanpa suara. Nah, Bu Putri kasih. Bu, saya ngeliat, Bu. Ya, boleh yang mau ke toilet. Nah, teman-teman, Bu Putri kasih contoh nih. Ini kita mau merubah satuan baku. Kita mau merubah satuan baku. Nah, kalau 1 kilogram, itu kan setara dengan 1000 gram. Jadi kalau kita mau mengubah satuan bakunya, 1 kilo nih, 1 kilogram, kita ubah satuannya jadi gram. Berarti beratnya adalah 1000 gram. Nah, pertanyaannya Bu Putri mau tanya, kalau 2 kilogram berarti gram menil. Boleh diaktifkan Kak Saumila? Saumila, kalau 2 kilogram berapa gram Kak? 2000 gram. 2000 gram kata Saumil teman-teman. Kita lihat dulu ya jawabannya benar apa tidak. Jawabannya adalah jreng-jreng-jreng. Berapa Pak? Oke, barakallah. 2000 gram. Checklist. Benar nih jawabannya Saumil. Nah, teman-teman lanjut. Kalau 3 kilogram. Nah, 3 kilogram berapa gram ya kalau kita ubah satuannya menjadi gram? Siapa yang bisa bantu Bu Putri? Asfila. Asfila boleh aktifkan mikrofonnya. Asfila. 3000 gram. 3000 gram. 3000 gram. Kita lihat ya jawabannya Asfila nih benar apa enggak? Berapa Safi? 1, 2, 3. Jawabannya 3000 gram. Barakallah Asfila. Nah, kenapa tertawa? Oke lanjut, masih ada 3 soal lagi. Yang pokoknya yang duduknya tertib. Nah lanjut nih, 4 kilogram. Raihan. Bu Putri mau minta tolong sama Raihan. Raihan, kalau 4 kilogram, berapa gram Bang kalau kita ubah satuannya? 4000 apa? Disebutin Bang satuannya. 4000 gram. 4000 gram. Benar nggak ya jawabannya Raihan teman-teman? Kita buka jawabannya Raihan. 1, 2, 3. Barakallah Raihan. Jawabannya 4000 gram. Nah, ada 2 soal lagi nih teman-teman. 5 kilogram. 5 kilogram. Ini Bu Putri mau lihat nih teman-teman. Kan tadi Bu Putri lihat nih. Yang duduknya tertib. Yang menyimak penjelasan Bu Putri. Bu Putri mau minta tolong sama Anya. Maaf, sama Andin. Kak Andin. Kalau 5 kilogram. Kita ubah satuannya menjadi gram. Berapa gram Kak Andin? 5 kilogram. Titik. Berapa gram Kak? Tupin dulu Andin. Udah? 5 kilogram berapa Andin? Ayo berapa Kak? 5 kilogram. Oke, ada yang bisa bantu Andin nggak teman-teman? Boleh angkat tangan. Zahrana. Nah, Rana nih katanya Bu Dwi. Kak Rana boleh bantu Kak? Kalau 5 kilogram berapa gram?
5.000 gram. 5.000 gram. Coba ya, kita lihat nih jawabannya Rana benar apa tidak. Oke, barakallah. Nah, satu lagi. Kalau 6 kilogram, ini Bu Putri terakhir nih, kalau karena terakhir Bu Putri mau nunjuk aja. Bu Putri tunjuk boleh ya? Nah, kalau 6 kilogram, kira-kira berapa gram ya? Bu Putri mau nanya sama Zahra. Zahra berapa Kak? 6 kilogram titik-titik gram. Kalau kita ubah satuannya berapa Kak? 6 gram. 6 apa? Boleh sekali lagi Kak, Bu Putri kurang dengar? 5 kilo. 6.000 gram. Oke, coba kita lihat dulu jawabannya Zahra. Jawabannya Zahra 6.000 gram. Benar nggak ya? 1, 2, 3. Oke, barakallah. Nah, tepat ya teman-teman. Kalau untuk mengubah satuan baku, teman-teman perhatikan. Satu aja kuncinya. 1 kilogram itu setara dengan 1.000 gram. Jadi teman-teman jangan keliru ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar kan kesimpulannya nih teman-teman. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Teman-teman boleh catat kalau teman-teman merasa perlu, boleh dicatat. Nah, materi yang udah kita pelajari hari ini, teman-teman ingat ya. Nah, teman-teman, untuk timbangannya yang kita gunakan tadi adalah timbangan. Satuannya itu untuk timbangan menggunakan satuan baku ya teman-teman, karena hasil pengukurannya pasti sama kalau kita yang melakukannya. Nah, untuk satuannya sendiri, timbangan tadi ada satuannya ada 2. Yang teman-teman sudah Bu Putri jelaskan tadi, untuk timbangan satuannya ada 2 ya teman-teman, ingat. Ada kilogram atau kita singkat dengan KG dan ada gram, kita singkat dengan G aja. Nah, untuk perubahannya, tadi teman-teman udah keren-keren menjawabnya. Untuk perubahan satuan baku, kalau 1 kilogram berarti perubahan satuannya adalah 1.000 gram. Kalau 2 kilogram berarti perubahannya menjadi 2.000 gram. Nah, terakhir, untuk mengetahui cara mengukur dan membaca satuan, kita lihat di timbangannya. Kita mau baca nih berapa ya satuannya si berat benda tersebut, kita lihat dulu di timbangannya. Timbangannya menggunakan gram atau menggunakan satuan kilogram. Kalau menggunakan kilogram berarti akhiri satuannya dengan kilogram. Nah, terakhir nih teman-teman. Nah, terakhir seperti firman Allah pada Quran surah Al-Zalzalah. Kita baca nih teman-teman, boleh baca sama-sama dengan Bu Putri. Pada Quran surah Al-Zalzalah ayat ke-7. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan maksud zarah di sini adalah perbuatan yang dilakukan walau sekecil apapun tetap akan dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan perbuatan yang sekecil apapun itu tetap di pahalanya. Nah, selanjutnya Bu Putri akhir dengan timbangan yang digunakan manusia di dunia. Sudah pasti beda ya. Karena timbangan yang digunakan Allah pasti berbeda dengan timbangan yang kita gunakan. Oke, teman-teman. Sekian materi yang Bu Putri sampaikan hari ini. Bu Putri ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Putri dengan tertib. Nah, Abi menyerahkan mic yang langsung tutup aja, Putri langsung tutup ya. 1, 2, 3. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Oke, Bu Putri akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sama dua.